Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita sekalian di dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan keseluruhan dari amal ibadah Ramadan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal soleh kita menjadi wasilah bagi diampuninya semua dosa-dosa kita sekalian. Allahumma amin. Marilah kita awali kajian kitab Bulughul Maram pada kesempatan yang berbahagia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankanlah kami melanjutkan pembahasan kajian kitab Bulughul Maram ini pada hadis yang ke-42, masih dalam bab wudhu ya. Pada hadis 42 dikatakan, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayamunu fi tanaqulihi wa tarajulihi wa tahurihi wa fi sa'nihi kullah, yang artinya bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini terkandung suatu nilai-nilai pelajaran yang begitu luar biasa. Ini merupakan akhlak bagi seorang muslim. Seorang muslim tentu memiliki matinul khuluq atau akhlak yang terpuji. Di antaranya adalah ketika akan menjalankan sesuatu yang nilainya kebaikan, maka dia memulainya dari sebelah kanan terlebih dahulu. Ya. Untuk itu dalam berwudu pun ya, kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianjurkan untuk mengutamakan atau mendahulukan bagian tubuh kita yang kanan terlebih dahulu. Nah, dalam hadis ini terkandung suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita sekalian. Setidaknya kita menemukan 3 pelajaran. Yang pertama, sebaik-baik mukmin adalah orang yang mencintai dan membenci segala sesuatu yang dicintai dan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi ini adalah merupakan kandungan dalam hadis ini ya. Apa yang oleh Allah ya, cintai ya, kita cintai. Apa yang Rasulullah cintai kita cintai. Apa yang Allah dan Rasul benci, maka mari kita benci. Ya. Di antara yang disenangi oleh Allah dan Rasul itu adalah ketika kita melakukan segala sesuatu yang nilainya kebaikan, kita melakukannya dengan tangan kanan terlebih dulu atau mendahulukan bagian yang kanan dulu. Ya. Walaupun itu bukan merupakan ibadah yang khusus, ibadah mahdhah ya. Dalam ibadah muamalah pun ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, contohnya memberikan sesuatu kepada orang lain itu, maka secara akhlak seorang mukmin itu pasti memberikannya dengan tangan kanan gitu. Nah ini bahkan ketika kita bersanding dengan seorang, maka kita disunahkan untuk mengutamakan saudara kita atau teman kita yang berada di sebelah kanan kita. Itu bagian dari akhlak seorang muslim ini. Bahkan ketika 2 orang sholat mengerjakan fardu,
maka posisi makmum itu terletak di sebelah kanannya sang imam. Itu adalah merupakan bagian akhlak yang terpuji dan merupakan sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah disunahkannya mendahulukan anggota badan yang kanan dalam setiap kegiatan yang baik dan terpuji. Yang di situ diterangkan dalam hadis ini, ketika Rasulullah memakai sandal, ketika Rasulullah menyisir rambut, ketika Rasulullah bersuci, yang di sini wudu, tayamum, kemudian mandi, ya, maka beliau mendahulukan bagian tubuh yang sebelah kanan. Termasuk ketika kita berwudu, maka tangan kanan harus didahulukan dari tangan kiri, kaki kanan harus didahulukan dari kaki kiri. Ini adalah merupakan bagian dari sunnah Rasulullah yang perlu kita amalkan dalam keseharian kita. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini dikandung suatu pelajaran, disunahkan mendahulukan anggota badan yang kiri ketika masuk ke kamar mandi atau toilet atau ketika keluar dari masjid. Jadi dalam sunnah Rasulullah juga ada bagian anggota tubuh yang kiri itu didahulukan, tapi dalam kondisi ya dan tempat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Contohnya dua hal. Yang pertama adalah ketika kita masuk kamar mandi atau ketika kita masuk toilet, ya, maka yang didahulukan bukan kaki sebelah kanan tetapi kaki sebelah kiri. Dan keluarnya dari keluar kamar mandi, keluar toilet, maka yang didahulukan adalah kaki kanan dahulu. Nah ini demikian juga ketika kita keluar masjid, ya, maka ketika kita masuk masjid, kaki kanan kita langkahkan, kita membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Maka ketika kita keluar, kita disunahkan untuk mengawali dengan kaki kiri dulu sambil membaca doa Allahumma min fadlik, ya Allah berikanlah keutamaanmu kepadaku. Ini adalah bagian dari tuntunan Rasulullah, akhlak dari seorang muslim itu seperti itu. Kemudian yang hadis yang ke-43, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadhatum fabada'u bi maya minkum wa ukhrajatul arba'atu wa sahabatul ibnu Uzaimah, ya. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan anggota tubuhmu sebelah kanan. Diriwayatkan oleh empat imam, ya, dan dinilai sahih oleh Ibnu Uzaimah. Jadi hadis ini secara khusus, ya, menjelaskan kepada kita orang Islam ketika berwudu, Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita untuk memulai dari anggota badan yang sebelah kanan terlebih dahulu, ya. Sehingga kalau kita renungkan di dalam hadis ini juga setidaknya juga ada 3 pelajaran penting yang perlu kita ketahui, ya, dalam kandungan hadis ini. Yang pertama, disunahkan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan ketika wudhu, tayamum, dan mandi besar. Jadi ketika kita berwudhu, ketika kita tayamum, ketika kita mandi junub, maka bagian anggota tubuh yang kanan itu didahulukan terkena air daripada anggota tubuh bagian kiri. Kemudian yang kedua, mendahulukan anggota yang kiri tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi sifat daripada, ya, sunnah Rasulullah SAW yang mendahulukan kanan itu adalah sesuatu sunnah yang selayaknya diikuti. Tapi seandainya ada seseorang muslim yang wudhunya itu mendahulukan anggota badan yang sebelah kiri, maka wudhunya tetap sah, ya. Jadi wudhunya tetap sah, tidak sampai membatalkan wudhu. Nah ini, jadi walaupun didahulukan bagian anggota badan yang kiri, wudhunya tetap sah. Tetapi secara etika, ya, secara akhlak, hal itu kurang baik
karena kurang mencontoh dari apa yang Rasulullah tuntunkan kepada kita sekalian. Dan yang ketiga, perbuatan Rasulullah SAW yang mendahulukan anggota tubuh bagian kanan dalam setiap perbuatan baik dan terpuji merupakan harapan agar pelakunya termasuk orang-orang yang selamat di akhirat kelak, atau yang disebut dengan ashabul maimanah, ya. Jadi ada di akhirat nanti kan ada ashabul mas'amah, ada ashabul maimanah, ada golongan kiri, juga ada golongan kanan. Sehingga dalam tata cara ketika kita berbuat kebaikan dan terpuji dengan mengawalinya dari anggota badan sebelah kanan, itu tujuannya adalah terbersih. Mudah-mudahan itu suatu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti kalau di dunia sudah terbiasa mendahulukan sebelah kanan, mudah-mudahan ini menjadi suatu wasilah sarana bagi kita sekalian agar nanti ketika di hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu dari golongan kanan atau ashabul maimanah. Ini suatu pelajaran penting yang juga perlu kita renungkan bersama, karena di akhirat nanti hanya dua golongan itu, golongan maimanah, golongan mas'amah, golongan kanan ataupun golongan kiri. Maka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan itu adalah ashabul maimanah, golongan kanan. Mudah-mudahan termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dibangkitkan Allah dari sebelah kanan. Allahumma amin. Kemudian hadis yang ke-44, ya. Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa famasaha binasiyatihi wa alal imamati wal kufain, yang artinya diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau mengusap ubun-ubunnya, bagian atas surbannya dan kedua sepatunya. Jadi kondisi ini adalah kondisi ketika beliau di lapangan atau beliau ketika berada di medan peperangan, di mana dalam medan peperangan, ya, beliau bersorban, ya, kemudian juga memakai kuf, ya, sepatu. Maka ketika berwudu beliau tidak melepas sorban beliau, juga tidak melepas sepatu beliau. Nah, caranya bagaimana? Diterangkan di sini, ya, dengan mengusap sebagian ubun-ubun bagian atas ban, ya. Nah, kalau kita tuh kan kupluk, ya, kupluknya itu dilepas, kemudian di bagian dahi, ya, bagian dahi itu terkena air, ya, seperti itu. Nah, dalam hadis ini terkandung suatu pengertian, walaupun mungkin ini agak bertentangan dengan hadis yang lalu ketika kita menerangkan terkait dengan kebiasaan Rasulullah SAW berwudu itu adalah membasuhi seluruh kepala beliau. Nah, dalam hadis ini ternyata Rasulullah menerangkan kepada kita itu tidak perlu membasuhi semua kepala, tapi cukup untuk membasuh, ya, bagian atas sorban, tepatnya di bagian pas ubun-ubun itu. Nah, dari hadis ini kita dapat memetik suatu hikmah. Yang pertama, bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang mengusap rambut di kepala. Nah, Imam Malik dan Imam Ahmad berpegang pada pendapat mengusap seluruh kepala. Jadi dalam fikih mazhab, ya, dalam hal tata cara berwudu, baik Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Malik, ya, itu berpedoman bahwa dalam berwudu itu wajib bagi orang yang berwudu itu untuk membasuh seluruh kepala, dari mulai atas kemudian ke belakang, kemudian ditarik lagi ke atas dan langsung dibasuhkan ke telinga. Tetapi para ulama Syafi'iyah itu mencukupkan pengertian mengusap rambut dengan mengusap rambut di ubun-ubun, walaupun hanya mengusap satu helai rambut. Jadi Imam Syafi'i tidak perlu untuk mengusap seluruh kepala, tapi cukup ada bagian rambut yang dibasahi itu, walaupun satu helai pun, ya, itu sudah menjadikan sah wudu seseorang itu. Jadi kalau kita ini mungkin melihat saudara kita
yang cara berwudunya tidak pada mengusap seluruh kepala tapi hanya bagian atas saja atau bagian ubun-ubun saja, itu memang ada dalilnya, ada dasarnya, terutama dari kalangan ulama Syafi'i. Nah, jika seseorang itu hanya mengusap sorban yang dikenakan tanpa mengusap sedikit pun rambut kepalanya, menurut Imam Syafi'i wudunya tidak sah. Begitu pula menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Contohnya ketika saya memakai kopiah seperti ini, ya, seperti ini, itu kemudian saya hanya membasahi kopiah saya dengan air, ya, tanpa saya membasahi rambut saya, walaupun hanya satu helai, maka wudunya oleh para imam, ya, terutama kalangan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu dikatakan wudunya tidak sah. Artinya walaupun sehelai sehelai rambut di kepala kita ini pada saat berwudu itu harus terbasuh, ya, dengan air. Itu pengertian dari hadis yang ke-44 ini. Baik, kemudian dalam hadis ini juga diterangkan, ya, An Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu, ya, fi sifati haja Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, ida'u bima yadallahu bih, yang artinya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, mulailah dengan bagian yang telah biasa dimulai oleh Allah, yaitu bagian kanan. Jadi ini dalam tata cara melaksanakan ibadah haji pun Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada kita untuk memulai dari sebelah kanan. Yang dalam hadis ini terkandung suatu pelajaran bahwa sesuatu yang didahulukan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberitahuan bahwa kita harus memulainya dari sesuatu itu. Artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya itu memerintahkan kepada kita untuk mendahulukan sebelah kanan, maka berarti, ya, itulah sesuatu yang harus kita utamakan. Kalau kita memulai sesuatu, ya pada arah kanan itulah yang harus didahulukan. Yang ketika tawaf, ya arah kanan, ya, seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mewajibkan tertib dalam melakukan wudhu, mulai membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, dan membasuh kaki. Itu harus tertib. Dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan bahwa tertib wudhu, ya, tertib urutan tertib dari mulai berkumur-kumur, membasuh muka, kemudian membasuh kepala, membasuh tangan, sampai membasuh kaki, itu harus tertib. Itu kalau tidak tertib, wudhunya tidak sah. Itu menurut pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi menurut Imam Malik, ya, dan Imam Abu Hanifah, ya, ketika kita berwudu tetapi tidak tertib, ya, tidak tertib, tetapi anggota-anggota badan yang diwajibkan untuk dibasuhkan air itu terbasuhi, itu wudunya tetap sah walaupun tidak berurutan. Itu mungkin mendahulukan apa itu, tangan dulu, baru muka dulu, ya, kemudian baru kaki, ya. Jadi walaupun tidak urut, ya, wudunya tetap apa, sah. Itu menurut pendapat dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi memang fikih itu seperti itu. Sehingga kalau kita ini mengetahui dalam ritual peribadatan kita, memahami perbedaan di kalangan 4 mazhab itu, insya Allah kita akan toleransi terhadap perbedaan yang mungkin terjadi di antara kita. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama. Soalnya kalau kita ini kadang-kadang terlalu bersikukuh terhadap pendapat mazhab, ya, mazhab Syafi'i seperti ini, ya, maka ketika kita melihat saudara kita yang mengamalkan mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, langsung kita berikan keputusan bahwa itu bid'ah, ya. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Karena sampai kapanpun, ya, adanya perbedaan dalam masalah fikih, ya, di kalangan 4 mazhab itu sebuah keniscayaan dalam syariat Islam seperti itu. Justru itu merupakan ruang kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan kita
sehari-hari, sehingga tidak perlu dipertentangkan selama itu tidak menyangkut masalah usul dan masalah akidah. Nah ini. Kemudian yang ke-46 sekarang. Dikatakan pada hadis ini, yaitu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza tawadha adara lama'a ala mirfaqah, ya. Yang artinya Jabir berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalirkan air pada kedua sikunya saat berwudu, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, ya. Jadi ketika kita berwudu, maka batasan yang wajib untuk disentuh itu adalah disentuh air itu sampai siku, ya. Jadi batasnya siku. Di tangan itu ketika wudu, yang namanya tangan itu ya dari mulai sela-sela jari ini sampai siku, ya, itu harus dibasuhi oleh air wudu biar wudu kita menjadi sah. Ketika tidak sampai siku, maka wudunya tidak sah. Nah ini. Kemudian dalam kenyataannya, ya, dalam keseharian kita membasuh kaki, ya. Hanya di antara kita kalau kita melihat itu cara berwudunya membasuh kaki itu sampai ke lutut. Padahal yang disyariatkan dalam agama ini hanya sampai mata kaki. Jadi batasan tangan itu sampai jari-jari ini sampai siku. Tapi kalau kaki itu hanya kaki dari mulai jari-jari kaki sampai mata kaki, atau orang Jawa bilang polok, bukan sampai lutut, ya, bukan sampai lutut. Nah ini kadang-kadang kita melihat itu sampai lutut, padahal cukup sampai mata kaki saja. Nah ini. Kemudian hadis yang berikutnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu, maka wudunya tidak sempurna. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, ya, dengan kualitas sanad yang dhaif, ya. Jadi pada hadis ini diterangkan, ya, ada 3 pelajaran penting yang perlu kita renungkan bersama, adalah bahwa sholat itu sah apabila dilaksanakan dalam keadaan suci. Jadi ketika kita sholat, ya, maka kita wajib terlebih dahulu mengerjakan wudhu. Ketiadaan wudhu menyebabkan sholatnya tidak menjadi sah. Sehingga ada kaidah usul fikih, mala yati muwajib ila bihi fawal wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu itu, maka hukum melakukan sesuatu itu adalah wajib. Sholat tidak sah tanpa wudhu, maka hukum mengerjakan wudhu itu menjadi wajib. Itu. Dan yang kedua, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang kedudukan tasmiyah atau membaca basmalah ketika mau mengawali wudhu. Ya, ada sebagian ulama seperti Imam Ahmad, yang mengatakan, Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan bahwa membaca tasmiyah atau membaca basmalah di awal wudhu, ya, itu merupakan fardu wudhu. Jadi kewajiban yang harus ada pada wudhu itu. Sehingga menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ketika seseorang berwudhu tidak mengucapkan basmalah, maka wudhunya menjadi tidak sah. Gitu. Lain dengan pendapat yang di kalangan para ulama, ya, para ulama kebanyakan atau jumhur ulama yang mengatakan bahwa membaca tasmiyah atau membaca basmalah dalam berwudu itu hukumnya adalah sunnah. Itu artinya lebih utama kalau itu dikerjakan. Tetapi apabila dia tidak mengerjakan, wudunya tetap sah. Itu pendapat di kalangan jumhur ulama. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal tidak. Ketika kita berwudu tidak mengucapkan basmalah, maka wudunya tidak sah. Ketika wudunya tidak sah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Itu perbedaan di kalangan ulama. Kemudian yang ke-48 sekarang. An Tolhah ibnu Musarraf an Abi
Anjada radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal matmadah wal istiqsa, yang artinya dari Tolkah bin Musharif, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW memisahkan antara berkumur-kumur dengan menghirup air melalui hidung. Artinya tidak bersamaan dalam satu sidukan, satu ambilan, itu satu ngambil air untuk digunakan untuk berkumur, beristisaq, tidak. Ya. Jadi memisahkan. Jadi menurut hadis ini kita mengetahui hadis ini mengandung dua pelajaran penting. Yang pertama, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang berkumur dan memasukkan air ke hidung atau bahasanya istinsak, ya. Intisyak. Ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa melakukan kedua hal secara terpisah lebih utama daripada bersamaan. Jadi kita berkumur itu sekaligus kita menghirup air. Ya. Tadi airnya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan hidung secara bersamaan. Itu hukumnya sunnah menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa melakukan keduanya secara bersamaan, ya, lebih utama daripada melakukan secara terpisah. Ya. Jadi kalau yang pertama Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan terpisah lebih utama daripada bersamaan, kalau Imam Syafi'i bersamaan lebih utama daripada berpisah. Nah, jadi kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengambil air, berkumur-kumur dulu, kemudian beristinshaq, ya. Kalau Imam Syafi'i itu mengambil air langsung digunakan berkumur dan sekaligus istinshaq atau meniup air itu dalam hidung. Dan sudah saya terangkan kemarin bahwa al-istinshaq, memasukkan air atau menghirup air dalam hidung itu sangat berfaedah bagi kesehatan kita, terutama bisa menjauhkan kita dari penyakit stroke. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Jadi kita kadang-kadang kalau berwudu istinshaq ini kan cuma mengambil air kemudian dibasuhkan di hidung, ya. Kalau dituntunkan oleh Rasulullah itu tidak hanya ini, tapi airnya itu dihirup pelan-pelan, kemudian dikeluarkan lagi. Kalau orang Jawa bilang dihirupnya sampai teng gitu, ya, kemudian dikeluarkan. Itu sangat berfaedah bagi kesehatan kita dan dapat mencegah kita dari penyakit stroke. Itu berdasarkan penelitian seorang dokter spesialis penyakit dalam yang berasal dari Swiss, ya ini. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan ini ya, adalah hadis yang ke-49 dan 50, hampir sama. Kita baca satu aja. An Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu tsumma tamat madha sallallahu alaihi wasallam wastangsara salasah, ya, yumat midu wa yang turu minal kafal ladhi yakudu minhul ma'. Diriwayatkan oleh dari Ali radhiyallahu anhu tentang cara wudu. Kemudian Rasulullah SAW berkumur, ya, dan mengeluarkan air dari hidung, dari telapak tangan yang digunakan untuk mengambil airnya. Jadi pada hadis ini ada pelajaran berkumur boleh dilakukan bersamaan dengan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali dengan satu ambilan air. Jadi caranya adalah tetap diambil air 1 kali pengambilan air, tapi menyedotnya dengan hidung itu tadi, memasukkan air dengan hidung ke hidung itu tetap 3 kali, ya, tetap 3 kali. Gitu. Ya. Kemudian berkumur boleh dilakukan bersamaan dengan memasukkan air ke dalam hidung, juga dilakukan 3 kali, ya, boleh 3 kali ambil air atau cukup 1 kali pengambilan air. Itu pilihan-pilihan
dalam fikih yang bisa kita ambil sesuai dengan tingkat kesanggupan kita. Barangkali itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kajian kitab Bulughul Maram bab wudu dari mulai hadis yang ke-46 ya. Dari mulai hadis yang ke tadi 42 ya sampai yang ke 49 ya, sampai yang ke-50. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Apabila ada benarnya, semuanya dari Allah, dan apabila ada salahnya dari saya sendiri. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan yang bahagia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.